Oke adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang percobaan 5, yaitu mana judulnya adalah counter. Nah, jadi pasti teman-teman semuanya masih bingung kan apa itu counter. Jadi counter itu adalah suatu rangkaian elektronika atau rangkaian pengaplikasian rangkaian logika dalam kehidupan sehari-hari, yang mana fungsinya itu adalah sebagai pencacah. Setiap angkanya akan bertambah satu ataupun bisa juga dibuat untuk dia berkurang dari berkurang satu. Nah, jadi counter ini rangkaiannya terdiri dari beberapa flip-flop dan juga yang dikombinasikan dengan beberapa gerbang logika. Untuk counter sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada namanya counter sinkron dan counter asinkron. Counter sinkron adalah counter yang dimana masing-masing flip-flopnya itu langsung diberikan clock dari sumbernya, langsung masuk ke masing-masing clock di flip-flopnya. Counter asinkron, bedanya adalah untuk asinkron ini sumber clocknya hanya masuk ke dalam flip-flop yang pertama. Kemudian untuk masukkan clock di flip-flop kedua itu adalah keluaran dari flip-flop yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu bedanya antara counter sinkron dengan counter asinkron. Nah, jadi teman-teman, untuk yang selanjutnya di sini kita akan bahas counter asinkron. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk counter asinkron itu adalah counter yang dimana clocknya itu kita berikan hanya untuk counter flip-flop yang pertama saja. Nah, kemudian untuk flip-flop yang kedua adalah keluaran dari flip-flop yang pertama. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, untuk contohnya ini saya memberikan menggunakan 4 buah flip-flop. Yang pertama flip-flop pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang mana di sini untuk flip-flopnya itu sendiri kita menggunakan fungsi toggle. Nah, jadi jika flip-flop itu sendiri ada 3 inputannya kan, ada J, ada K, sama ada clock untuk clocknya ini. Dan keluarannya ada key dan key bar. Key ini maksudnya keluarannya yang yang biasa, kemudian key bar ini keluarannya yang dibalikkan. Di sini nih bisa kita lihat dimana kan JK itu kita sama-sama berikan logika 1 ya. Jadi kita harus memberikan logika 1 pada rangkaian counter ini untuk mengaktifkan dia memulai mencacah angkanya dari 0 sampai dengan F atau 15 pada hexadecimal seperti itu. Jadi ketika kita berikan dia logika 0, maka semua flip-flop ini akan bekerja. Maksudnya itu akan aktif ya, akan aktif. Jika belum diberikan clock maka dia akan belum bekerja. Setelah clock diaktifkan, pada clock pertama akan aktif dan membuat logika pada flip-flop pertama menjadi 1. Ya, jadi setelah dia 1, ini masih 0, 0, 0. Kemudian clock berdetak lagi, dan 1 di sini akan bergeser ke flip-flop kedua. Dan pada flip-flop yang pertama akan menjadi logika 0. Berarti 0, 1, 0, 0. Kemudian clock berdetak lagi sehingga pada flip-flop pertama menjadi logika 1. Flip-flop kedua masih logika 1. Yang flip-flop ketiga masih 0. Flip-flop keempat masih 0, sehingga itu akan berulang secara terus-menerus, tergeser sehingga akan terjadi pencacahan. Tadi kan 1, 0, 0, 0. Ini kan Q0, berarti kita balik seperti tadi sehingga angkanya 0001, yang dimana itu dalam desimal adalah angka 1 kan. Kemudian di sini 0100 itu kan dalam desimal adalah angka 2 dan seterusnya. Jadi sehingga seolah-olah dia akan bertambah dari mulai angka 0, angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi yang perlu diperhatikan membedakan counter asinkron dengan sinkron, lihat clocknya, yang dimana untuk asinkron itu sumber clock hanya masuk ke flip-flop yang pertama saja. Kemudian keluaran dari flip-flop pertama menjadi masukan untuk clock flip-flop yang kedua. Kemudian keluaran dari flip-flop kedua menjadi masukan untuk clock flip-flop yang ketiga. Kemudian keluaran flip-flop ketiga akan menjadi clock untuk flip-flop yang keempat, seperti itu. Jadi teman-teman juga biar tidak repot, nanti bisa lihat di timing diagram.
Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang kita lanjut ke counter sinkron. Bedanya untuk counter sinkron yang sekarang itu kebalikannya. Clocknya akan masuk ke masing-masing inputan clock pada flip-flopnya masing-masing. Bisa dilihat ini, langsung masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Kemudian untuk VCC-nya atau logika satunya itu hanya masuk ke inputan JK pada flip-flop yang pertama. Kemudian nanti keluaran dari flip-flop yang pertama ini akan menjadi inputan dari flip-flop yang kedua. Nah, untuk keluaran dari flip-flop yang kedua ini akan masuk ke gerbang N di sini. Nah, jadi flip-flop yang pertama dan flip-flop yang kedua dikombinasikan dengan gerbang N, kemudian keluarannya itu akan menjadi masukan untuk flip-flop yang ketiga. Kemudian inputan dari flip-flop yang ketiga ini akan menjadi masukan juga ke gerbang N yang di sini, dan keluaran dari inputan dari flip-flop yang ketiga itu akan masuk ke gerbang N yang kedua di sini. Kemudian dia akan menjadi masukan ke flip-flop yang keempat yang di sini. Tapi prinsip kerjanya tetap seperti tadi. Ini adalah counter up sinkron seperti tadi yang saya contohkan yang pertama, yaitu counter up asinkron. Di sini kita masih menjelaskan bedanya asinkron sama sinkron saja. Jadi prinsip kerjanya sama, misalnya di sini masih 0 0 0 0, kemudian clock berdetak sekali, maka logika di sini pada flip-flop yang pertama akan berubah menjadi 1. Yang dimana di sini pada yang flip-flop kedua masih 0 0 0. Kemudian clocknya berdetak lagi, logika 1 pada yang ada di sini akan bergeser ke flip-flop yang kedua, sehingga flip-flop kedua akan berlogika 1, flip-flop yang pertama menjadi 0. Di sini kan masih 0, masih 0. Kemudian clocknya berdetak lagi, yang di sini masih tetap kan belum digeser karena di sini masih terisi dulu, masih berlogika 1, sehingga 0 1 1 0 0 dan seterusnya sampai semua terisi penuh 1 1 1 1. Jika sudah terisi penuh semua flip-flopnya dengan logika 1, maka dia akan mengulang lagi dari 0, sehingga akan terulang jadi 0 0 0 0 seperti itu. Oke.